itu adalah sebuah pekerjaan yang mudah. Karena saya dari segi jasmani, saya memiliki jiwa yang kuat, tenaga yang kuat. Kalau hanya memikul salib, itu pekerjaan yang sangat-sangat mudah. Dan dia pun memikul salib itu. Setelah perjalanan kurang lebih 2,5 kilometer, dia sudah mulai merasa lelah. Dan perasaannya semakin bertambah. Perasaan lelahnya semakin bertambah. Kemudian di sebuah perkampungan dia singgah. Karena lelahnya memikul salib, dia singgah untuk beristirahat sejenak. Setelah itu kemudian dia berpikir, bagaimana caranya supaya beban yang saya pikul ini menjadi ringan. Dia berpikir memiliki sebuah ide. Dia meminjamkan sebuah gergaji dan dia memotong salib tersebut 20 cm 20 cm. Dan kemudian dia mengangkat salib itu. Dia merasa lega sejenak. Dia mengatakan, wah, ternyata benar. Ketika saya potong salib ini, saya merasa lega sejenak. Di beberapa perjalanan berikutnya, 1 meter berikutnya, dia juga merasa lelah dan dia beristirahat dan dia melakukan apa yang telah dilakukan yang pertama itu. Dia memotong salib itu lagi. Di perjalanan ketiga, dia juga memotong salib itu. Kemudian dia berjumpa di sebuah parit atau sungai yang kecil, lebarnya 2 meter. Kemudian dia berkata, Tuhan, bagaimana aku dapat melewati sungai ini? Kupu-kupu yang telah kau berikan sebagai penuntunku telah menyeberang ke sungai ini. Bagaimana caraku melewati sungai ini? Tuhan berkata, aku telah mengukur salib yang kamu pikul. Itulah buat sebagai jembatanmu untuk melewati sungai tersebut. Kemudian dia berkata, Tuhan, saya telah memotong salib itu sehingga salib itu tidak dapat menjadi penopangku untuk menyeberangi jalan ke depan. Amat inang yang dikasihi dalam Yesus Kristus, topik minggu kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis yang bertopik mengikut Yesus dan memikul salib. Teks ini merupakan masa pemilihan ke-12 murid Yesus, di mana Yesus mengingatkan banyak tantangan, banyak rintangan untuk mengikut Yesus. Tidak ada jalan yang mudah, jalan yang mulus untuk mengikut Yesus. Itu sebabnya ketika kita memilih mengikut Yesus, maka yang pertama yang dapat kita lihat, yang pertama yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, kita harus menerima konsistensi dan ketekunan dalam mengikuti Yesus. Ilustrasi tadi menggambarkan betapa pentingnya konsistensi kita sebagai orang Kristen untuk mengikuti Kristus. Udang dosonari ala Kristen na golong ria-ria. Ala golong ria-ria do ala Kristen sonari mapan haporsiona ujungna tarsiak sendiri. Itulah komitmen di pertama ilustrasi yang tadi. Pemuda tadi berkata, dia berkomitmen kalau hanya memikul salib itu pekerjaan yang mudah. Tetapi setelah dia merasakan begitu berat salib yang dia bawa, dia konsistenannya menjadi pemikul salib Yesus berkurang sejenak. Tidak diajak untuk tetap teguh dan tidak mengurangi komitmen kita dalam mengikut Yesus. Meskipun perjalanan mungkin sulit, terasa berat, kita perlu terus memikul salib itu dengan setia tanpa mencoba menghindari atau mengurangi kepercayaan kita kepada Bapa. Dia selalu mengakui pengikut Kristus. Kita sering mengakui bahwa kita pengikut Kristus, tetapi hidup dalam kedunia ini hidup di dalam dunia ini selalu kita ikuti di dalam kehidupan kita. Jika kita mengalami sebuah masalah, kepada siapa pertama kita mengadu? Kepada sosial media, kepada teman-teman. Kami mengatakan dari depan ini, ketika kita memiliki pergumulan, cari Tuhan. Kita mencari Tuhan. Kita dapat mengatakan, Tuhan, Engkau adalah yang menciptakan saya. Tapi saya yakin juga Tuhan yang memelihara kehidupan saya.
ikon pasti honotta doi diganu prohatta masada-sada. Allah yang akan datang, yakinkan, andalkan Tuhan dari segala hidupmu, maka apa yang kamu cari dalam kehidupan ini, kamu pasti akan mendapatkannya. Banyak sekarang pergumulan remaja Naposo. Masuk sekolah, dia merasa kesusahan. Keluar dari sekolah, merasa kesusahan. Setelah mencari pekerjaan, juga merasa sangat kesusahan. Karena banyaknya sekarang, kurangnya lapangan pekerjaan dan sangat-sangat susahnya untuk mencari pekerjaan pada zaman sekarang. Karena terlalu sudah banyak orang yang sarjana. Tetapi firman Tuhan bagi kita pada minggu kita ini mengatakan, tetap jangan pernah berputus asa. Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang dapat memelihara kita dalam segala hal, dalam segala pergumulan, dalam segala situasi yang kita hadapi. Yang kedua, Amang Inang dan saudara-saudari yang terkasih, yang dikatakan dalam nats khotbah kita pada minggu ini, yaitu mengorbankan yang sejati, pengorbanan yang sejati dalam mengikut Kristus. Kita dapat melihat dari ilustrasi yang tadi, potongan-potongan salib yang dilakukan oleh anak tersebut mencerminkan upaya untuk mengurangi pengorbanan dan beban yang ia hadapi. Pesan yang dapat diambil adalah bahwa pengorbanan sejati tidak bisa dipangkas atau dikurangi. Pengorbanan kita yang sejati tidak bisa kita kurangi walaupun kita dalam kesesakan dalam menjalani kehidupan kita masing-masing. Karena firman Tuhan di ayat 38 mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib dengan sepenuh hati berarti menerima segala konsekuensi dan tantangan yang datang sebagai pengikut Yesus tanpa mencoba mengurangi atau menghindari segala pergumulan dalam hidup kita. Jika kita mengalami pergumulan dalam hidup kita, cari Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Jika ada anak-anak yang tidak mau gereja, perhatikan, karena itu nanti bakal calon perusak bangsa ini. Saya pikir jika kita tegas dalam mengingatkan anak-anak supaya rajin bergereja, memuji dan memuliakan Tuhan, itu tidak menjadi sebuah permasalahan. Ai taingon do jajita titik kita buan danaki dinalau dididik. Berjadilah kita di bagasan keluarga di bata ama, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ketika pendeta berkata, apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkan dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Rakto hitam ado, kita buat ada nanti. Ya, saya bersedia. Begitu juga dengan teman-teman remaja Naposo, ketika melakukan peneguhan sini, ketika kita berjanji di hadapan Tuhan, di mana pendeta mengatakan, apakah saudara-saudara mengaku bahwa firman yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan kekal? Kita menjawab, ya, saya mengaku. Tetapi ketika kita sudah menerima peneguhan sini, ketika kita sudah menerima segala pelajaran yang telah kita pelajari mengenai firman Tuhan, bagaimana kita sekarang? Mengapa ketika kita sudah berjanji di hadapan Tuhan untuk mengikuti peribadahan, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, kita masih memiliki rasa malas? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, nilai hidup manusia sangat rendah saat ini. Di era digital perkembangan, di era digital 4.0, ada sebuah ilustrasi yang mengatakan, Bapak, Mama, aku tidak bisa gereja ya. Kenapa, Mam? Kenapa, Guru? Pokoknya di rumah dulu aku sekali ini. Oke lah nak, kalau gitu.
Di situ udah masak nasimu ya, di situ udah masak ikanmu, semua sudah tersedia. Nanti kau makan ya, kalau keluar kau hati-hati ya nak ya. Jangan ngebut-ngebut. Mama lagi gereja sama bapak, kau di rumah lah. Lama ketika pergi keluarga itu, 10 langkah lagi dari gerbang gereja, dia melihat dompetnya, dia melihat sakunya, handphonenya ketinggalan. Pulangnya orang tua itu menjemput handphone itu. Ibu itu tega anaknya tinggal di rumah, tidak ikut bersama-sama ke gereja, tetapi dia tidak tega HP-nya tinggal di rumah. Begitu juga ketika kita pergi beribadah, tiba-tiba handphone kita tinggal, kita pasti menjemputnya seberapa jauh pun yang akan kita tempuh. Tetapi ketika Alkitab kita tinggal, kita bodoh amat. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, di era digital 4.0 sekarang ini, remaja banyak dikuasai oleh teknologi yang tidak mementingkan, bahkan tidak mendengar orang tuanya dalam berbicara. Nilai siapa yang lebih tinggi? Dapat kita tahu bahwa kita adalah imago dari Allah, yang segambar dengan serupa dengan Allah. Tetapi karena teknologi yang kita miliki, kita dapat melupakan keimago diri kita.